justru kita nggak perlu panik. Ini terjadi kepanikan ketika kawan-kawan itu masih menggantungkan instrumen investasinya selain kepada emas. Jadi dia belum full yakin dan percaya atau menjadikan emas sendiri sebagai instrumen lindung nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Andika Beri Gustiawan dan ada rekan saya Bang Ebi dari Pekanbaru. Hari ini kita akan bahas bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai tentang fenomena akhir-akhir ini harga emas turun. Perlukah kita panik dengan harga emas turun? Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, kita diskusi aja dengan Bang Ebi. Bang Ebi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bang Beri. Bang Beri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita kemarin baru melakukan Gold Presenter Bootcamp. Wah, seru banget. Ya, seru banget ya Bang. Luar biasa. Jadi pengen batch kedua nih. Wah. Iya. Nah, teman-teman semua, Bang Ebi, kita beberapa hari terakhir ini melihat fenomena bahwasannya harga emas kian menurun itu. Kira-kira kalau menurut Bang Ebi, perlu nggak kita panik? Nah, karena Bang Ebi ini teman-teman adalah seorang agent of gold dan juga seorang mentor dari Iwa Gold Academy. Nah, sekarang juga dikasih amanah menjadi fasilitator di Iwa Gold Academy. Tentunya kita sebagai fasilitator harus memahami fenomena-fenomena emas yang terjadi, perilaku-perilaku konsumen. Nah, saat ini harga emas sedang menurun. Kira-kira menurut Bang Ebi, apa sih penyebab harga emas saat ini turun? Ya, begini Bang Beri. Fenomena yang terjadi sekarang banyak membuat teman-teman kita nih atau sobat-sobat kita di luar sana pada ketakutan. Oke. Wah, mereka sudah lama sudah nabung nih ngumpulin emas, ngamankan asetnya, hasil kerja kerasnya di instrumen emas, pada panik tuh dimakan oleh isu-isu global. Ya. Mereka pada ayo buruan lepasin emasnya karena harganya makin hari makin turun, bahkan makin anjlok. Dan itu digadang-gadang akan terjadi selama bulan September ini nih Bang. Oke, bulan September. September ini adalah bulan paling naasnya emas mungkin, menurut isu yang beredar. Nah, itu yang membuat kawan-kawan di luar sana kemakan tuh isu tersebut. Nah, jawabannya kita nggak perlu panik kawan-kawan, karena semakin harga emas itu diisukan pemberitaan yang nggak baik, otomatis berefek kepada harga emas yang makin anjlok. Itu justru kesempatan emas bagi kawan-kawan semua untuk menambah tabungan emasnya. Ya. Itu di situ peluang kita untuk bahasanya nyerok emas. Nyerok gitu, emas. nyerok Jadi emas. saat harga emas turun itu adalah momentum spesial bagi kita untuk berlomba-lomba menjadikan aset kita dalam bentuk rupiah dikonversikan dalam bentuk emas ya Bang Ebi. So jadi harusnya nggak panik dong Bang Ebi. Ya, justru kita nggak perlu panik. Ini terjadi kepanikan ketika kawan-kawan itu masih menggantungkan instrumen investasinya selain kepada emas. Jadi dia belum full yakin dan percaya atau menjadikan emas sendiri sebagai instrumen lindung nilainya. Nah benar Bang Ebi. Jadi teman-teman semua juga perlu tahu bahwasannya cara kita menabung emas itu tujuannya bukan untuk jangka pendek Bang Ebi. Benar sekali. Karena menabung emas itu sejatinya untuk jangka panjang teman-teman. Bisa 2-10 tahun deh. Seperti halnya yang terjadi beberapa testimoni dari teman-teman kita Bang Ebi. Tahun 2001 ada teman saya beli mobil Kijang Krista Bang Ebi. Harganya baru waktu itu 185 juta. Nah, pada saat 2001 itu harga emas masih 85.000 Bang Ebi. Artinya kalau 185 juta dia belikan ke dalam bentuk emas, dia bisa dapat 2,1 kg emas. Waduh. Nah, karena emas itu sejatinya untuk jangka panjang. Kalau dihitung dengan harga emas sekarang yang hampir 900.000, sudah 900.000 per gram, dia bisa dapat 2,1 kilo, itu bisa dapat 1,8 miliar teman-teman. Artinya apa? 1,8 miliar sebanding dengan harga mobil Kijang Krista tahun 2001. Sekarang bisa membeli 1 unit Alphard dan 2 unit Innova Reborn. Keren banget. Nah, inilah makanya teman-teman semua kita perlu edukasi bahwasanya menabung emas itu untuk jangka panjang waktunya, bukan sebulan 2 bulan ataupun kurang dari setahun. Itu sangat tidak disarankan ya. Karena harga emas itu memang secara tiap harinya fluktuatif ya. Fluktuatif Bang. Ya, tapi kalau tren per tahun, insya Allah itu lebih ada kenaikan. Nah, kalau kita rata-ratakan memang harga emasnya kenaikan sekitar 15-40%. Iya. Gitu ya Bang Ebi? Benar sekali sobat. Jadi yang disampaikan Bang Beri tadi, kawan-kawan nggak perlu khawatir.
pergerakan harga emas itu memang dalam harian itu fluktuatif, naik ataupun turun. Tapi kecenderungannya di jangka panjang tahunan 1 sampai 5 tahun itu justru mengalami kenaikan. Jadi kecenderungannya itu naik, Bang Dery. Jadi kita nggak perlu khawatir. So, kawan-kawan juga harus pahami apa sih faktor-faktor yang menyebabkan harga emas itu naik ataupun turun. Nah, itu harus kita pahami, Bang. Ini menarik nih. Apa yang menyebabkan faktor-faktor atau penyebab harga emas itu turun atau naik? Kira-kira menurut Bang Edi apa? Sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan, Bang, ada 5 faktor yang mempengaruhi sekali pergerakan harga emas. Oke. Nah, yang pertama itu adalah ketidakpastian kondisi global. Kita bisa flashback ke belakang di tahun 1998. Kawan-kawan masih ingat ketika terjadi krisis moneter yang mana situ dari burung arah dari kondisi politik di mana kekuatan massa untuk menjatuhkan Bapak Presiden Soeharto. Nah, di situ terjadi gejolak politik dan ekonomi yang luar biasa. Nah, itu yang mempengaruhi salah satunya emas mengalami kenaikan. Ya, itu emas dipilih sebagai penyelamat, aset penyelamat terbaik di saat kondisi tersebut. Benar sekali teman-teman. Jadi kalau dalam saat terjadi krisis dalam suatu negara ternyata Bang Edi, tentunya ekonomi negara itu akan merosot, ya kan? Dan nilai aset-aset negara itu juga tentu akan menurun. Makanya pada saat krisis orang akan berlomba-lomba menyelamatkan nilai asetnya ke dalam bentuk emas. Ya. Sehingga ketika permintaan banyak, maka harga emas akan tetap naik, gitu. Akan semakin naik. Selanjutnya apa lagi Bang Edi? Berlanjut dari pendapat Bang Ferry tadi, semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi pula harga emas. Nah, ini yang mengakibatkan harga emas juga berubah, kawan-kawan, karena ketersediaan emas itu sangat terbatas di muka bumi. Artinya ketika permintaan meningkat dengan ketersediaan yang terbatas, maka harganya juga akan meningkat. Nah, selanjutnya apa lagi? Yaitu faktor daripada kenaikan suku bunga. Oh, suku bunga. Benar. Berarti kalau suku bunga ini erat dong hubungannya dengan Bank Sentral. Ini agak-agak gimana kita ngobrolnya ya? Terus gimana? Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dunia. Bank dunia ya. Ya, kita biasa mengenal dengan Bank Sentral Dunia Amerika itu The Fed, ya, Federal Reserve. Ketika The Fed itu menaikkan suku bunga, otomatis para investor itu akan berlomba-lomba mengalihkan aset emasnya kepada dolar. Nah, itu memasukkan cuan bagi mereka, Bang. Tapi ketika suku bunga itu diturunkan dan dipengaruhi juga beberapa faktor, maka para investor tadi akan berlomba-lomba memindahkan, mengkonversi dolar mereka menjadi emas, karena si dolar tadi sudah tidak menghasilkan cuan lagi. Makanya kadang-kadang kita perlu bertanya, Bang, siapa sih yang bisa menentukan harga mata uang itu? Rupiah sekarang turun, harganya sekian, besok naik. Siapa sih sebenarnya? Nah, kalau itu kita bicara agak panjang, agak dalam lagi. Nanti kita cari kesempatan ngobrol itu ya, Bang Edi ya. Siap. Oke. Jadi selain tadi pertama permintaan, kondisi ekonomi, ya kondisi global gitu ya. Terus ada suku bunga, terus dari Bank Dunia, kebijakan moneter dunia gitu ya. Terus yang ketiga apa Bang Edi? Itu yang ketiga adalah inflasi. Jadi inflasi adalah salah satu faktor yang utama membuat harga-harga barang itu naik. Nah, hal ini juga berdampak pada harga emas, Bang Ferry. Jadi ketika harga-harga itu inflasi itu semakin tinggi, maka semakin mahal pula harga emas. Oke. Berarti semakin tinggi artinya harga barang dan jasa juga naik. Iya, benar. Dan harga emas juga bisa naik. Benar. Jadi kalau kita masih mempertahankan aset kita ke dalam bentuk rupiah, itu nggak sebanding kenaikannya dengan kenaikan inflasi. Ada lagi Bang Edi selain itu dari yang terakhir itu adalah nilai tukar dolar Amerika Serikat. Nilai tukar. Benar. Itu pengaruhnya kadang tidak bisa kita samaratakan. Ketika nilai tukar dolar terhadap rupiah itu menguat, maka akan terjadi penurunan harga emas, terjadi peningkatan harga emas lokal. Kalau harga emas naik, kalau harga dolar naik lebih unggul, tertinggi daripada rupiah, maka harga emas juga naik. Tapi kalau rupiah itu lebih nilai tukar dolar menguat, maka harga emas lokal itu cenderung lebih turun. Artinya saat ini ketika kawan-kawan mengkhawatirkan harga emas makin turun, nilai tukar rupiah itu sangat menguat. Menguat. Artinya apa teman-teman semua? Emas itu adalah warisan dari Rasulullah juga. Kita dalam Islam juga ternyata dari dulu juga bicara tentang kekayaan selalu diikuti dengan emas dan perak di dalam Quran. Artinya teman-teman, kita sebagai umat muslim juga tentunya nggak perlu ragu karena hadisnya udah jelas Bang ini. Rasulullah udah mengingatkan kita untuk bisa kembali ke emas di akhir zaman nanti, bahwasanya yang memegang emas dan perak hidupnya nggak akan
mengalami kesusahan. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman yang nonton masing-masing punya 500 gram di rumah, kira-kira hidupnya bahagia nggak? Bahagia banget. Lebih mudah ya? Lebih mudah Ya. dan bisa diwariskan lagi kepada Bisa diwariskan. Jadi artinya teman-teman Bang Ebi dan teman-teman semua, ketika harga emas lagi turun, perlukah kita panik? Sepertinya Nggak usah panik. nggak perlu panik, karena harga emas akan insya Allah akan selalu naik dari tahun ke tahunnya, dan itu salah satu alat investasi untuk menjaga nilai aset kita. Bang. Ya, benar sekali. Ya. Mungkin itu aja ya Bang Ebi. Ya, terima Kita kasih banyak, mau Bang kemana lagi Bang Ebi? Cari spot-spot yang lain ya. Iya. Jangan Dan- lupa sobat untuk like, comment, dan and subscribe channel YouTube Iwa Iwa Gold Gold Official. Official. Di mana di channel ini akan ada pembahasan lengkap, komprehensif segala sesuatu tentang emas. yang kita sebut dengan jelajah emas. Jelajah emas. Oke, dengan saya Andika Beri Gustiawan. Dan saya Grace Bi di Ramadan. Kami pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.